Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita semuanya dipertemukan kembali anak-anak dalam rangka pembelajaran tematik. Insyaallah nanti akan bersama Bu Krisni di pembelajaran kelas 5 SDIT Harapan Bunda. Baiklah anak-anak, kita akan mengawali pembelajaran kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama berdoa. Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Anak-anak semuanya, semoga dengan berdoa tadi bisa menambah keberkahan agenda kita pada kesempatan hari ini. Sudah siap belajar anak-anak? Are you ready? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini anak-anak. Insyaallah pada kesempatan hari ini nanti kita akan belajar bersama berkaitan dengan organ pernafasan pada manusia. Kemudian kita juga akan menjelaskan fungsi dari organ pernafasan yang ada pada manusia. Baiklah anak-anak, kita akan segera mulai. Nah, berkaitan dengan pernafasan atau oksigen, dalam Quran berkisah berkaitan dengan oksigen ini. Ada di Quran surat Al-An'am ayat 125. Artinya, siapa yang dikehendaki Allah menunjukinya, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya dia menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Quran surat Al-An'am ayat 125. Anak-anak kalau perhatikan ini ada kata dadanya sesak gitu ya, melapangkan dada. Ini berkaitan dengan analognya kita di dalam dunia biologi ya, bahwa dengan dada kita sesak berarti oksigen yang ada dalam tubuh kita itu berkurang. Kalau dada kita lapang, alhamdulillah jumlah pasokan oksigen itu cukup gitu ya. Selain itu berkaitan dengan peredaran udara dalam tubuh juga ada di dalam Quran surat Ibrahim ayat 34. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala sesuatu, maka yang dimohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan mengingkari nikmat Allah. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah itu memberikan semua keperluan yang dibutuhkan oleh manusia, dan kita tidak akan bisa menghitung nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Apa keperluan manusia hidup? Nah, salah satunya keperluan berkaitan dengan bernafas. Oksigen itu satu keharusan yang harus dimiliki oleh manusia. Karena kalau kita tidak bernafas, maka kita semuanya dianggap meninggal dunia. Itu anak-anak semuanya, semoga menambah keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu nikmat yang sangat besar bagi kita berkaitan dengan kebutuhan agar manusia bisa hidup dengan baik, yaitu berkaitan dengan oksigen. Baik anak-anak semuanya, kita akan berlanjut ke pernafasan pada manusia ya. Kita semuanya anak-anak itu setiap hari itu bernafas. Apa itu bernafas? Itu memasukkan udara ke dalam tubuh. Nah ini, ketika kita di tanah lapang, kita kemudian menarik nafas. Nah, anak-anak bisa praktek bernafas ini dengan cara menarik nafas nih, kayak anak yang di dalam gambar ini. Nah, tariklah nafasmu, kemudian lepaskan. Nah, itu adalah salah satu contoh bernafas gitu ya. Kalau kalian ingin melihat apa yang kalian masukkan dan apa yang kalian keluarkan, maka ketika kamu narik nafas, maka taruhlah tanganmu tuh di depan hidungmu. Tarik nafas. Nah, keluarkan. Udah, anak-anak bisa rasakan di dalam punggung tangan itu akan ada semacam rasa hangat gitu ya. Rasa hangat itu adalah salah satunya zat karbon dioksida yang dikeluarkan oleh tubuh kita ketika tadi kita memasukkan oksigen, dirubah menjadi karbon dioksida gitu ya.
Nah, manusia bernafas itu dengan menggunakan organ pernafasan anak-anak yang saling terhubung sehingga membentuk satu sistem pernafasan. Kalau yang bisa kita lihat kasat mata, salah satunya bernafas itu menggunakan hidung gitu ya. Jadi memasukkan udara ke dalam hidung kita gitu ya. Apakah hanya hidung? Nah, nanti kita akan lihat bahwa ternyata sistem pernafasan itu tidak hanya berhenti di hidung anak-anak. Sistem pernafasan pada manusia itu adalah sekumpulan organ yang terlibat pada proses pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida di dalam darah. Nah, jadi anak-anak bisa lihat ini memasukkan oksigen melalui hidung, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam saluran organ pernafasan, baru kemudian dikeluarkan kembali menjadi karbon dioksida. Nah, pada laju pernafasan normal anak-anak, kita itu bernafas antara 12 sampai 20 kali per menit. Dan ini berlangsung secara kesinambungan gitu ya. Jadi nafas itu nggak pernah berhenti. Kalau kita berhenti bernafas ya berarti meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Jadi patut kita syukuri dan harus bersyukur kepada Allah atas nikmat bisa bernafas ini, karena anak-anak kalau perhatikan di rumah sakit orang itu, apalagi kemarin ketika pandemi COVID-19 ya, salah satu yang diserang adalah organ pernafasan, bagaimana orang-orang itu berebut gitu ya untuk bisa mendapatkan bantuan oksigen gitu ya. Dan alhamdulillah Allah mudahkan kita tanpa harus bantuan oksigen, kita bisa bernafas dan mengeluarkan karbon dioksida. Anak-anak semuanya, organ pernafasan pada manusia. Sekarang kita akan berkenalan apakah hanya hidung atau ada organ yang lain gitu ya. Organ pernafasan pada manusia dan fungsinya. Kita akan mulai yang pertama adalah hidung. Bisa dilihat di gambar ini ya, rongga hidung. Hidung itu fungsinya salah satunya melalui bulu hidung yang ada di dalam hidung kita. Ini adalah menyaring kotoran pada udara. Nah, selaput hidung, nah selaputnya itu melembabkan udara. Nih, masya Allah ya Nana ya. Jadi baru bulu, jadi bulu yang ada di hidung ini semuanya ada fungsinya gitu ya, tidak hanya sebagai pemanis gitu ya. Maka Nana kalau punya bulu hidung jangan digunting, karena ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ketika kotor, maka dia diperangkap gitu di dalam bulu-bulunya ini. Nah, kemudian dilembabkan oleh selaput hidung yang nanti kotoran itu akan kita keluarkan dalam bentuk, kalau bahasa Jawanya apa, upil gitu ya. Itu adalah kotoran yang sudah dilembabkan, kemudian nanti jadi kering, kita bisa keluar. Kemudian lanjut setelah dari hidung masuk ke faring. Nah, persimpangan saluran pernafasan tenggorokan dan kerongkongan. Di dalam leher ini anak-anak kita ada dua organ, tenggorokan dan kerongkongan. Nah, disinilah nanti udara itu akan masuk gitu ya. Di sini ada klep epiglotis, yaitu untuk mengatur pernafasan udara dan makanan pada persimpangan tersebut. Nah, anak-anak kalau perhatikan kenapa kita ketika makan itu dianjurkan tidak sambil berbicara, karena di sini ada dua persimpangan gitu ya. Kalau kita tidak hati-hati ketika kita makan, kita bicara, nanti makanannya tidak masuk ke tidak masuk ke kerongkongan ya, tetapi malah masuk ke tenggorokan. Kalau sampai masuk pada tenggorokan, maka yang terjadi adalah tersedak dan ini bisa menyebabkan kematian. Nah, maka masya Allah gitu ya, di dalam Islam itu ketika anjuran-anjuran adab ketika makan tidak berbicara dan yang lainnya, ternyata secara sisi kesehatan itu juga sangat tepat gitu ya. Lanjut anak-anak, udara akan berjalan masuk ke laring gitu ya. Saluran udara dapat menutup dan tempat pita suara nih. Nanti dari hidung masuk ke laring gitu ya. Kemudian akan masuk ke trakea. Trakea itu apa? Di dalamnya ada rambut halus atau selia untuk mendorong keluar debu. Nah, di sini sudah ada penyaring lagi. Kalau sampai lolos dari hidung, maka akan disaring di rambut silia yang ada di trakea ini. Kemudian oksigen akan berlanjut anak-anak, tidak hanya pada trakea, dia akan masuk ke dalam percabangan. Ini bisa dilihat ya, percabangan ini namanya adalah bronkus. Ada bronkus kanan, ada bronkus kiri. Nah,
cabang trakea ini akan menyalurkan udara ke dalam paru-paru. Nah, setelah di percabangan kanan kiri ini, maka udara akan masuk ke dalam paru-paru. Ada nama bronkiolus, itu percabangan bronkus. Nah, ini cabang besar namanya bronkus. Ketika cabang lagi kecil-kecil, namanya adalah bronkiolus. Bronkiolus bercabang lagi yang paling kecil namanya adalah alveolus. Nah, ini anak-anak bisa perhatikan ketika diperbesar bronkiolus, kemudian bagian paling dalam lagi itu alveolus. Nah, disinilah anak-anak pusat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, di tempat satu bagian yang namanya adalah alveolus. Nah, kemudian nanti setelah ditukar, maka karbon dioksida ini akan dikeluarkan lagi. Nah, kita akan coba lihat bagaimana sih proses bernafasnya pada manusia itu. Nah, pernafasan pada manusia dilakukan oleh organ-organ pernafasan. Tadi sudah ya, dari rongga hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, kemudian lanjut ke alveolus. Rongga hidung adalah organ pertama yang bersentuhan langsung dengan udara luar. Nah, udara luar pertama lewat hidung dulu. Udara yang masuk ke dalam rongga hidung akan disaring oleh selaput lendir dan rambut halus dan dari debu dan kotoran. Nah, ini di sini disaring dulu. Setelah itu, udara akan melewati rongga hidung dan akan masuk ke dalam laring. Nah, di sini dari hidung masuk ke laring. Kemudian udaranya masuk ke dalam trakea, masuk lagi ini oksigennya. Ini adalah jalan napas utama bagi udara untuk masuk ke dalam paru-paru. Nah, anak-anak lihat nih di aplikasi bergerak ini, bagaimana udara masuk, kemudian lewat nih, kemudian masuk ke dalam bronkus, masuk ke dalam bronkiolus, kemudian paru-paru. Kalau sudah terjadi pertukaran, maka dia akan dikeluarkan kembali ke hidung ya, dalam bentuk karbon dioksida. Nih, setelah melewati trakea, udara tersebut akan masuk ke dalam bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, ini kanan ke kiri. Bronkus tersebut tidak lain adalah cabang dari trakea untuk membawa udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, setelah itu udara yang berada dalam bronkus akan masuk ke dalam bronkiolus, kemudian masuk ke jaringan alveolus yang kecil-kecil ini. Nah, di alveolus ini tempat terjadinya karbon dioksida. Nah, itu ya anak-anak ya prosesnya. Nah, anak-anak dalam kegiatan bernafas kita membutuhkan kekuatan otot. Tidak bisa bernafas itu hanya sendiri pakai organ, tapi didorong oleh otot. Nah, otot pernafasan utama itu namanya adalah diafragma. Diafragma itu terdapat di dalam tubuh bagian bawah rongga dada. Ini anak-anak bisa perhatikan, ini rongga dada. Kemudian diafragma itu berada di bawahnya rongga dada. Nah, ketika udara masuk, tulang rusuk akan bergerak keluar sehingga paru-paru akan mengembang, diafragmanya menjadi datar. Nah, ketika sudah masuk gitu ya, dari udara masuk, tulang rusuknya bergerak keluar jadi mengembang paru-parunya, diafragmanya datar. Ketika mau dikeluarkan, maka diafragma ini relaksasi. Kemudian tulang rusuknya bergerak masuk, mengempis, baru kemudian udaranya akan keluar melalui hidung. Nah, ini anak-anak bisa lihat nih bagaimana siklus di dalam tubuh kita, proses oksigen masuk, kemudian oksigen juga keluar. Itu ya, ternyata Masya Allah anak-anak bisa perhatikan tubuh kita tidak pernah berhenti bernafas, terus bergerak gitu ya. Maka kata Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kita dustakan gitu ya. Nah, ini saat menghirup udara tadi sudah ya, akan berkontraksi lebih datar, paru-parunya membesar gitu ya, menampung udara yang dihirup, tulang otot rusuk mengangkat gitu ya, sehingga paru-parunya menjadi membesar gitu ya. Sebaliknya, ketika kita sedang membuang nafas, otot diafragma akan relaksasi, otot tulang rusuknya mengendur, kemudian paru-paru mengkerut, ukurannya jadi lebih kecil, kemudian udara akan keluar. Bisa dipahami ya anak-anak ya, berkaitan dengan pernafasan yang terjadi pada manusia. Nah, anak-anak semuanya, tadi pembelajaran kita berkaitan dengan bernafas. Nah,
Anak-anak, kira-kira kenapa sih kita itu ketika bernafas kita dilarang bernafas dan meniup isi gelas gitu ya? Nah, kita kan sering ya kadang ya ketika minum gitu anak-anak, di dalam gelas airnya panas gitu ya, kita biasanya meniup-niup gitu ya, dihembus-hembuskan ya. Ternyata kalau dalam Islam nggak boleh gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena kita tahu bahwa saat kita bernafas kita akan mengembuskan udara keluar yang berisi karbon dioksida dan hasil pembakaran dari tubuh kita. Nah, menurut Ibnul Qayyim, anak-anak, meniup minuman bisa menyebabkan air itu terkena bau yang tidak sedap gitu ya dari mulut yang meniup. Sehingga hal itu bisa membuat air yang kita minum itu menjijikkan untuk diminum. Bisa juga ada bakteri, virus gitu ya yang masuk kotoran gitu ya ke dalam minuman yang akan kita minum. Nah, Masya Allah ya, kita temukan lagi sisi baiknya aturan yang Allah berikan kepada kita, adab-adab yang Rasulullah contohkan kepada kita, ternyata tidak hanya baik tetapi juga ada sisi kesehatannya buat kita semuanya. Begitu ya anak-anak semua ya, berkaitan dengan pernafasan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang tadi Bu Guru sudah sampaikan. Bisa kalian ulang-ulang lagi ketika materi pembelajaran ini. Semoga bisa mendapatkan gambaran bagaimana manusia itu bernafas dan bagaimana Allah mengatur dengan sedemikian rupa sehingga proses bernafas manusia itu berjalan dengan sangat sempurna ya. Baik, demikian yang bisa Bu Guru sampaikan anak-anak. Billahi taufik wal hidayah. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.